Oke. Udah belum? Udah ya? Ya, sudah. Oke. Yuk, kita bicara kembali tentang komunikasi. Komunikasi kan ada dalam penjualan, komunikasi dalam orang tua, komunikasi antar personal. Main poinnya adalah clear thinking. Clear thinking itu tentang bagaimana kita mengclearkan pikiran, mengclearkan maksud kita menyampaikan apa, kemudian kita mengemasnya itu dalam sebuah bingkai agar orang lain mengerti apa yang kita sampaikan. Nah, bingkai ini bisa macam-macam. Ada bingkai hanya sekedar untuk menjelaskan, ada juga bingkainya sekedar dalam rangka persuasif. Nah, seorang sales hebat, dia sebenarnya menabung, tanda kutip, menabung bingkai itu, menabung persuasif itu dari mulai awal bicara. Jadi kalau Pak Luki misalnya hari ini mau bicara tentang propolis, tentu Pak Luki tidak bicara tentang kedokteran modern yang agak anti dengan pengobatan non kimia. Kita dari awal sudah bicara mengedukasi tanda kutip ya, bahwa kehidupan ini misalnya sudah sedemikian padat, obat-obatan kimia sering sekali bukan menambah kita sehat, tapi memperburuk kondisi kita. Nah, mulai dari situ sebenarnya. Karena di balik pernyataan itu sebenarnya kita sedang memasukkan propolis ke dalam komunikasi itu dari awal sebenarnya. Makanya sebenarnya seorang sales itu latihan yang berkali-kali itu adalah latihan berkomunikasi. Saya sering sekali menemukan sales terutama di corporate ya. Dia hanya menganggap sales itu terjadi pada saat dia jualan. Tapi tidak memperkuat. Seperti sering saya bilang, atlet itu ketika dia mau tanding, dia berlatih sebulan atau 2 bulan sebelumnya. Yang menarik, sales itu tiap hari bertanding. Tapi dia tidak mempersiapkan dirinya setiap hari seperti itu. Dan para UKM kita, kayak Muslim terutama kan, tiap hari kan dia jualan. Nah, mereka banyak mengandalkan jualan lewat online, tulisan. Itu bagus dari sisi kemudahan. Namun di sisi lain sebenarnya kita tahu sendiri, tulisan online atau kegiatan online itu minim loyalitas loh. Minim loyalitas customer kan. 2.000 lebih mahal 2.000 aja orang pindah kok ya. Di konsumen gitu. Karena sebegitu mudahnya orang pindah gitu. Karena tidak membangun relationship, tidak membangun komunikasi sebenarnya. Kalau Pak Luki punya customer 20 hari ini, say hi setiap hari, berikan informasi-informasi yang menarik di situ agar dia kenal Pak Luki. Itu memprotek dia untuk melihat produk lain. Karena orang bisa saja jual bisnis propolis lain bisa, tapi yang menjual bisnis propolis dari Pak Luki hanya Pak Luki. Mengapa orang mau beli Pak Luki? Ya karena Pak Luki bagus relationship-nya, bagus komunikasinya, bagus-bagus lainnya. Selling point-nya ada di personalnya, bukan di produknya. Terutama teman-teman reseller, teman-teman yang nggak produksi ya, kekuatannya justru ada di orangnya, bukan kekuatannya ada di produknya. Jadi kalau bicara tentang produk bagus, udah pasti produk itu bagus, tapi kan bukan punya kita itu produk. Produk itu kan punya orang gitu. Yang membedakan orang itu dengan kita adalah kitanya gitu. Jangan andelin produknya karena produk dan kitanya harus lebih hebat dibanding produk. Kenapa? Karena kemampuan relationship kita mengandalkan itu. Nah ini agak susah teman-teman karena jualan online itu yang dijual produknya. Sementara kalau produk itu produk satu dijual 50 orang, jual produknya sama, selling point kita di mana sih? Iya. Selling point-nya di mana? Ya di orangnya, di orang kitanya. Dan disitulah kita harus bangun diri kita. Nah, salah satu kunci membangun bisnis apa? Komunikasi. 87% sales closing itu mulai dari komunikasi verbal. Kecuali memang produk-produk yang nilainya ratusan ribu ya, 50.000, 60.000 orang masih mau online. Bahkan kajian siapa saya lupa itu, namanya saya lupa. Orang mau bertransaksi online untuk Indonesia itu at least maksimal dia mau di 500.000.
Tapi kalau di atas 500 ribu, dia cenderung telepon dan meminta berkomunikasi. Kita aja lah, mau nggak kita transaksi beli handphone lewat online? Saya nggak mau. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi kan gitu, nggak bisa komplain dan sebagainya kan gitu. Tapi kalau untuk beli beli makanan, beli yang murah-murah, beli baterai handphone, oke lah, nggak apa-apa gitu. Saya beli handphonenya sendiri yang harganya 2 juta, 3 juta, orang nggak mau beli di online gitu. Ada riskan gitu kan gitu. Disitulah sebenarnya bermain. Jadi komunikasi verbal itu penting. Jadi sekaligus Farhan masih ada nggak? Saya ingin membekali sebenarnya para teman-teman terutama yang milenial gitu, latihan komunikasi online, komunikasi offline maksudnya, komunikasi verbal karena ini penting juga. Karena sekarang trennya ada titik ekstrim nih, orang online aja, tapi komunikasi verbalnya tidak dibangun. Nah, kita ingin kembangin itu semua. Nah, ini usul Pak Luki boleh nih. Suatu saat insya Allah kita adain pelatihan online NLP di sini. Tapi bentuknya nanti lebih komunikasi, lebih ke topik-topik tertentu. Tapi bisa UKM parenting baru udah mulai dengan parenting nih gitu. Jadi kita mulai nanti dengan komunikasi bisnis dan sebagainya. Beberapa kali kita ngadain pelatihan tapi kan online itu online tulisan gitu, dan itu sebenarnya agak susah teman-teman memahami itu. Sering sekali hanya dibaca kemudian nggak jadi ilmu, nggak jadi tools lah gitu. Padahal kita inginnya itu menjadi tools bagi yang lain. Apalagi era sekarang tuh era di mana suka atau tidak suka digital komunikasi kayak seperti ini menjadi hal yang mutlak dilakukan. Oke, ayo lanjut. Ada lagi pertanyaan tentang komunikasi verbal? Iya. Ini usulnya Pak Luki bagus banget ya Pak. Ada 3 level diusulkan: personal, communication, achievement, and success. Karena memang personal itu kayak jadi fundamentalnya kali ya Pak ya. Kalau untuk semua hal ya. Pola pikir kita mentalnya. Mindset gitu ya Pak ya. Apa memang harus seperti itu Pak? Gitu. Maksudnya urutannya gitu. Betul Pak. Sebenarnya kan kalau pakai bukunya Seven Habits Stephen Covey, ada yang tahu nggak Seven Habits, 7 kebiasaan efektif? 7 kebiasaan efektif itu 3 atau 4 kebiasaan awal itu ada tentang personal mastery, baru berikutnya tentang bagaimana berkomunikasi dengan orang lain atau people mastery lah istilah kita gitu. Tapi untuk bisa berkomunikasi dengan luar, pikiran kita juga harus benar. Tadi tentang clear thinking atau clear speaking gitu. Pikiran kita nggak clear ya artinya amburadul juga itu apa yang kita komunikasikan gitu. Makanya most people, saya lihat siapa yang orang Cina itu yang suka jadi pembicara sekarang, Jack Ma tuh ngomong, kalian nih orang ini pintar menurut saya, di dalam pikirannya tuh clear gitu apa yang diucapkan. Ini bagus menurut saya, clear apa yang mau diucapkan dan menarik menurut saya gitu. Ini orang ini matang. Dan itu bisa dilatih kan ya Pak ya? Maksudnya bukan bawaan lahir gitu. Bukan. Itu bisa dilatih lah. Karena gini, para sahabat itu, Rasul dan para sahabat itu nggak pernah latihan public speaking. Tapi karena pikirannya clear, personal mastery-nya bagus, makanya keluar menjadi bagus gitu. Tentu kalau ditambahin teknik menjadi lebih luar biasa ya tentunya. Tapi kalau kita lihat mereka itu, saya pikir kenapa bisa bicara bagus ya karena pola pikirnya bagus, mindsetnya bagus, akidahnya benar, makanya orang kalau kita lihat sejarah sebenarnya. Orang-orang yang bicaranya tenang, clear, step by step, itu biasanya orang-orang bijak yang tanda kutip personal mastery-nya bagus. Perhatikan para guru kalau silat itu kan ada di guru, orang kita datang ke guru. Di guru itu biasanya orang yang bijak kan, dan digambarkan sebagai orang yang apapun yang terjadi dia tarik nafas tenang, karena silat kan gitu. Itu sebenarnya orang itu. Dan bagaimana para nabi kita melakukan itu ya sama, dia adalah orang yang clear thinking, tenang gitu. Ketika ada musuh pun dia tenang, clear thinking, clear speaking, itu bahasanya Cat Spicer. Kalau kita clear berpikirnya, speakingnya menjadi clear.
Dan itu terjadi pada kita juga. Sering sekali kalau kita chaos tuh, beberapa orang belum suka diam. Kenapa? Karena dia tahu ketika dia bersuara, ketahuan chaosnya pikiran dia gitu. So, diam itu emas di situ sebenarnya, Mbak. Kenapa diam itu emas? Karena kalau kita ngomong malah makin kacau, malah makin chaos situasi gitu. Sometimes diam itu emas di situ. Karena ketika itu kita sedang lagi chaos dan nggak bisa mengendalikan apa yang ada di pikiran kita. Dan itu wajar bagi setiap orang sebenarnya. Kayaknya butuh lingkungan yang mendukung dia untuk memastikan dia kondisi mental tetap berada dalam kondisi excellent. Nah, apa yang kita lakukan hari ini sebenarnya personal communication juga. Cuma kembali dalam teknik NLP tidak ada komunikasi yang lepas dari personal mastery. Hampir semua teknik NLP yang berkomunikasi bermula dari personalnya harus clear dulu. Baru kita bicara tentang komunikasi. Maka kalau kita misalnya penjual, sales nih, tidak yakin dengan barang yang dijualnya, biasanya komunikasinya hancur. Komunikasinya amburadul. Maka kalau di MLM, saya sering ngomong juga ke teman-teman yang clear dulu, believe dulu si salesnya. Kalau beliefnya ada, dia tidak mudah dipatahkan. Tapi kalau dia beliefnya nggak ada, dia langsung keluar jual gitu. Ya bisa aja, cuma nanti dengan mudah dipatahkan di lapangan gitu. Mungkin ada yang laku kenapa? Karena ya kebetulan itu. Tapi ketika dia jual ke 10 orang, kita hitung berapa tertolaknya. Maka di dalam pelatihan sales, terutama yang kami sering adakan, mungkin 60% kali, bahkan 70% malah, tentang mindset, tentang pola pikir, tentang personal mastery. Baru technical sekarang bicara. Kenapa? Karena banyak kejadian para sales top itu, sering sekali malah technical sales-nya sedikit. Nah, kita lagi mau mulai nih mengkaji Abdurrahman bin Auf ya. Jujur aja, bahan-bahan tentang Abdurrahman bin Auf, tentang strateginya sedikit. Yang banyak apa? Kondisi mentalnya yakin bahwa Allah itu akan nolong dia. Jadi sebenarnya kondisi mental, clear thinking, clear speaking, bukan clear action kan? Mungkin tiga gitu kali ya. Clear speaking, clear thinking, clear speaking, clear action, clear direction maksudnya, clear arah gitu. Ya, orang-orang seperti Abdurrahman bin Auf itu kan ininya luar biasa, ini dan ininya luar biasa. Akibatnya kemampuan verbalnya bagus, kemudian kemampuan dagangnya bagus. Kalau bicara tentang apa yang dia lakukan, nggak banyak amat. Maksudnya nggak beda-beda banget dengan apa yang kita lakukan. Karena clear semuanya jadi clear. Coba bandingkan siapa the best entrepreneur. Cek apa yang dia lakukan. Nggak beda-beda banget. Jadi kita nggak akan temukan strategi yang breakthrough gitu. Nggak ada. Strateginya biasa-biasa. Yang ada biasanya konsistensi, kemampuan menjalin relasi, dan sebagainya. Dan itu ya semua orang bisa melakukan. Tapi kenapa nggak melakukan itu pertanyaannya gitu. Kenapa clear thinking-nya nggak ada. Termasuk yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf itu bisa kita model gitu ya Pak ya? Iya. Yang agak challenging justru bukan technical bagaimana melakukannya, tapi bagaimana mentalnya mendapatkan kondisi itu yang lebih menantang sebenarnya. Dibanding dengan actionnya ya. Behaviornya sih mudah. Apa yang dilakukan sih mudah. Strateginya juga mudah ya? Mudah. Yang enggak itu adalah kalau kita punya uang 1 juta, berani nggak kita infak 800.000 gitu. Itu yang nggak bisa kita lakukan gitu. Punya mental seperti apa seperti gitu. Itu yang saya dapetin ya. Bahkan berarti 1 juta kembali infaknya 1 juta karena besok dia yakin akan dapat lebih banyak gitu kan gitu. Itu yang nggak punya. Actionnya kan mudah diikuti. Mau nggak melakukan gitu. Kita dapat duit tinggal 1 juta, infak 800.000. Challenging Mbak gitu. Dan ini nggak mudah gitu. Jadi kadang-kadang makanya dalam NLP ada istilah TOTE, test operation test exit. Jadi yang di model itu bukan tentang bagaimana dia melakukan, tapi bagaimana dia berpikir itu di model. Dan ini kan terjadi ya. Saya pernah cerita tentang konsep Anthony Robbins tuh. Dia diutus oleh pemerintah Amerika Serikat untuk melatih, bahkan dia nggak pernah nembak, tapi tim penembak Amerika Serikat untuk supaya dapat medali emas di Olimpiade. Yang dia latih bukan cara nembak. Cara nembak udah tiap hari latihan mereka. Dipilih 2 orang terbaik, kemudian dimodel dari mulai cara berpikirnya. Ketika kamu megang senjata, menembak, bagaimana perasaan kamu tahu bahwa itu saat yang tepat nembak? Itu dimodel. Apa yang kamu katakan kepada diri kamu, ketika kamu yakin ini saat yang tepat memegang senjata. Ini saat yang tepat memicu senjata. Bagaimana kamu tahu itu?
dapetin semua, dibuat SOP dan semua melakukan seperti itu. Dan hasilnya relatif lebih menarik. Oke, so far ada pertanyaan tentang komunikasi verbal. Jadi tadi saya bicara verbal itu not just verbal sebenarnya. Verbal itu bicara tentang clear thinking. Nah, Kate Spacey bilang clear thinking, clear speaking. Jadi ini sebenarnya agak merubah konsep public speaking. Public speaking banyak bicara tentang membuat konsep bicara. Sebenarnya kita mulai dari teknik-tekniknya, konsep mentalnya. Iya. Sebenarnya kita harus mulai juga bicara tentang konsep berpikir sebelum masuk konsep bicara. Konsep berpikir, bagaimana teknik berpikir, baru masuk ke teknik bicara. Makanya di pelatihan TOEIC yang terakhir itu bisa 2-3 hari pelatihannya. Hari pertama bicara tentang mengendalikan diri, personal mastery, baru bicara tentang bagaimana bicara. Itu kuncinya. Karena kembali, clear thinking, clear speaking. Oke. Tanya? Barangkali atlet-atlet Olimpiade Amerika juga mereka dibekali semuanya gitu pakai teknik itu ya, coach ya, pakai visualisasi gitu, bukan teknik yang fisik gitu. Mereka kan juara Olimpiade terus gitu, padahal penduduknya kan yang ketiga gitu. Sementara yang paling banyak kan India, Cina ya belum kejar kan mereka kan. Iya. Michael Jordan apakah ada hubungannya apakah ada hubungannya founder NLP ada di sana gitu? Jadinya dia lebih dipakai atau enggak ada aja? Enggak, konsep visualisasi sekarang dipakai di olahraga. Jadi kan dibandingin. Michael Jordan cerita. Jadi dia pernah melihat ada orang Amerika, para NBA pelatihnya dilatih dua cara, diperlihatkan. Satu cara dipikirkan doang visualisasi. Pikirkan dia latihan menembak, shooting ya dari jarak jauh. Yang kedua latihan fisik gitu. Hari ketiga mereka diadu gitu, siapa banyakin masuk. Nggak beda-beda jauh. Makanya Michael Jordan itu dia belajar visualisasi, dia belajar juga teknik fisiknya. Jadi ternyata mereka yang tiap hari melakukan proses visualisasi bahwa dia bisa masukin bola dengan orang yang melatih masukin bola, hasilnya nggak jauh-jauh beda. Artinya visualisasi penting juga karena di dalam mungkin yang pernah basket ya. Kalau kita pernah basket kan sikap kita membayangkan bahwa kita bisa masukin bola itu duluan hadir. Karena itu menyemangati kita dalam gerakan kita. Tiger Woods juga belajar itu. Makanya orang-orang itu kan belajar NLP. Michael Jordan, Tiger Woods, Andre Agassi gitu. Andre Agassi kan gitu juga. Belajar NLP. Atlet belajar itu. Sama sales juga gitu. Kalau Pak Luki jualan barang ke orang, tapi di dalam visualisasinya orangnya kayak nggak akan menarik. Kayak nggak akan. Maka cara kita, verbal kita akan dipengaruhi oleh bagaimana proses berpikir kita. Badan kita, kata-kata yang terpilih di dalam ketika nawarin barang itu akan sangat berbeda ketika kita yakin kita akan bisa closing gitu kan. Makanya penting sebenarnya. Makanya tidak bisa dipisahkan. Jadi sales itu tidak bisa karena antara atlet visualisasinya harus bagus, tekniknya harus bagus, dua-duanya harus bagus. Nah ini yang kurang di kita. Kita cenderung fokus ke teknikal. Padahal hal-hal teknis itu dipengaruhi oleh hal-hal non teknis yaitu proses berpikir. Oke. Gimana Mbak? Kita lanjut atau ada pertanyaan? Kita masih ada waktu sekitar beberapa menit lagi. Kalau masih ada pertanyaan silahkan. Kalau sudah nanti bisa nanti kita ada setelah ini ada pertemuan lanjutan atau gimana Pak? Boleh, saya sih senang aja kapan kita tunggu corona usai ya. Kegiatan ini. Nah, yang Jabodetabek kapan sering ngumpul ke Jatiwaringin lah, kita latihan ini lagi lebih detail karena ini penting juga bagi teman-teman gitu. Tapi kalau yang di Surabaya nanti kita laporkan perkembangan. Mungkin perlu buat grup apa enggak tahu saya. Kembali ke teman-teman. Karena ini teknik yang sederhana tapi efektif sebenarnya kalau dikembangkan. Saya agak tertarik dengan yang tadi pembahasan Abdurrahman bin Auf gitu Pak. Itu kira-kira kita ada kegiatan atau program yang continue gitu nggak reguler Pak untuk memodel beliau itu kan kayaknya walaupun kita ilmu NLP itu kan memang dasarnya bukan dari Islam gitu ya. Jadi maksudnya dan kita punya tokoh-tokoh sosok yang sahabat Rasulullah sendiri itu patut untuk dimodel gitu Pak. Jadi maksudnya ada nggak sih kita program atau cara untuk bisa lebih memodel
sahabat gitu Pak. Ya, alhamdulillah kita kan sedang ngembangin, insya Allah kita akan kembangin ke seluruh muslim kalau bisa. Namanya TLA tuh. Insya Allah nanti dalam bentuk, mungkin yang di luar kota bisa dalam bentuk grup WA tapi bukan hanya nulis, tapi kita bicara kayak gini nih, kan grup WA bisa buat 8 orang itu kan. Maka kita akan buat namanya program Think Like Abah, tim berpikir seperti Abdurrahman bin Auf tuh. Jadi mungkin nanti circling nih saya baru nanti buat grup nih dengan Pak Luki dan sebagainya. Kita ketemu nggak usah banyak-banyak, yang penting konsisten belajar. Seminggu mungkin 2 kali lah, hari apa. 5 menit, 10 menit kita ngikutin model berpikirnya Abdurrahman bin Auf. Nanti Pak Luki punya tim juga sendiri. Sampaikan apa yang kita sampaikan ke mereka gitu. Kenapa perlu disampaikan secara verbal kembali, clear thinking, clear speaking. Pak Luki dapat materi dari kita nih. Kemudian jangan di-forward, Pak. Kalau di-forward sama kayak teman-teman sharing-sharing nggak jelas. Jadi Pak Luki menyampaikan kembali dengan bahasa Pak Luki ke timnya, mau ke 2 orang, 3 orang. Dan 3 orang melakukan itu ya ke orang lain. Maksudnya supaya apa? Supaya terjadi viralisasi ilmu gitu, di situ. Jadi langkah saya sebenarnya, ayo bicara, sekaligus latihan public speaking, latihan persuasif juga. Makanya materinya nggak banyak-banyak, mungkin 5 menit, 10 menit, agar bisa dimodel, gitu. Sehingga sampaikan ke hal sama ke orang lain, dan lama-lama insya Allah terjadi perubahan. Kalau saya sih punya keyakinan, kami di Zoga punya keyakinan gini, kalau orang berpikirnya benar, insya Allah hidup muslim jadi lebih baik. Saya sering nyontohin kan Abdurrahman bin Auf itu baju di badan, ya masuk ke Madinah kan, gitu. Itu para Taipei kita, Yalim Siliong, Eka Cipta dan sebagainya, masuk Indonesia baju di badan. Gak lama kemudian jadi luar biasa dia kan penguasa Indonesia. Jadi gayanya Abdurrahman bin Auf dimodel oleh Yalim Siliong, oleh Eka Cipta dan sebagainya. Bikin malu menurut saya. Muslimnya kemana gitu. Bisa niru. Iya kan ngeri gitu. Iya aja enggak. Bukalah kembali Eka Cipta, Yalim Siliong. Mereka tuh baju di badan, Pak. Datang ke Indonesia ke Surabaya baju di badan, nggak ngerti mau kemana. Untung ada saudaranya di ini, dan dia bisa jadi luar biasa sih. Kita udah lebih lama dibanding mereka. Bajunya lebih dari apa yang di badan, tapi kalah gitu. Jadi napak tilasnya Abdul bin Auf ditiru oleh para Taipei kan. Kalau Taipei sederhana banget mereka lalu. Apa yang membedakan? Bedanya mereka nggak pakai alat bisnisnya kan. Itu membedakan dengan Abdul bin Auf. Nah kita, yuk ulang lagi, rubah ini murah dari fundamentalnya. Karena Rasulullah itu datang nggak ngajarin sholat dulu, dia ngajarin penguatan mental, akidah dulu dimulai. Makanya ketika masuk Madinah yang pertama kali dibangun bukan bangunan mall, bukan, tapi adalah masjid. Gitu. Nah, kemarin kan bubar corona, sebenarnya yang dikunjungi masjid dulu, bukan mall dulu. Agak aneh juga gitu. Kenapa harus mall dulu dibangun gitu? Rasulullah memperbaiki alak orang itu bangun masjid dulu, maksudnya masjid dulu kunjungin gitu, baru mall gitu. Ini mallnya dulu dikunjungin, yang menarik juga sih. Masjidnya ada di mall, Coach. Itu lucu juga itu. Menarik juga tuh. Oke Mbak, saya rasa itu materi kita. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di WA Group atau apa mungkin mungkin di WA. Kalau diperlukan WA Group, kita WA Group. Belajar komunikasi, itu kuncinya. Iya betul. Iya, karena memang yang tadi program Abdurrahman bin Auf itu emang menarik banget gitu ya. Apalagi itu kan Islami banget lah, sesuai dengan syariat gitu. Iya. Iya. Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi, Mbak? Oh iya, siapa? Kalau ngelengkapin yang tadi aja, Mbak, kan kita selama ini kan bikin acara offline ya, kendalanya itu ya tempat, cari lumayan costly ya, termasuk infak juga harus sekian, orang juga agak terkendala gitu. Kalau secara online itu kan lewat Zoom gitu ya, kita materi dari sini gitu ya, terus kemudian secara tertulis lewat PDF sama Google Drive. Nanti kalau misalkan dia harus contoh-contoh simulasi, ya silakan datang ke sana gitu kan, sekretariat di Zokah gitu ya. Karena kalau secara offline terus kan, ya lumayan juga lebih orang datang ke sana, perginya 2 jam, pulang 2 jam, lumayan gitu, take time gitu. Kalau ini kan cara materi ini nanti kalau praktek ya contoh ya secara live gitu ya, baru ke sana gitu, atau ngambil sertifikasi gitu, Coach gitu.
Oke. Ya itu insya Allah Pak, karena tadi seperti Pak Aru bilang personal. Tahu gitu ya, Pak Arum tadi gitu. Orang tertarik kayaknya sih gitu. Iya, karena personal communication dan keeping sukses itu sebenarnya ada di program TLE, Think Like Abah. Jadi semuanya terkombinasi di program TLE itu. Jadi insya Allah nanti teman-teman diundang, yuk kita diskusi bareng. Sekaligus sebarkan ilmu. Jadi sedikit demi sedikit tapi sebari. Jadi belajarnya nggak banyak. Seperti Quran diturunkan kan nggak banyak ya. Pelan-pelan kemudian sebarin. Oke? Iya. Nanti untuk info selanjutnya diinfokan via entah WA Group atau di Japri gitu ya Pak Ari ya mungkin ya. Ya, boleh. Program selanjutnya. Ya. Insya Allah. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita sudahi pertemuan hari ini. Insya Allah nanti kita tetap diskusi, tetap komunikasi via media online yang lainnya, bisa melalui WhatsApp atau di grup nanti. Ya. Baik, sama-sama kita tutup kegiatan kita hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.